wasahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah kita semua di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Saya ingin menggeser sedikit tema yang kita bahas siang hari ini dalam waktu yang sangat singkat, ya, sekitar 25 menit, bahwa kita sudah menjalani ibadah Ramadan dan kita sama-sama mengharapkan bahwa kita menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya kalau kita lihat dalam kajian peradaban, ya, Islam itu menawarkan solusi kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, ya, pada umat manusia. Bahwa sebenarnya kalau manusia itu mau hidupnya tentram, ya, mau hidupnya tenang, masyarakat mau damai, ya, masyarakat mau hidupnya bahagia, maka dia harus meletakkan standar kemuliaan, ya, indikator keutamaan seorang manusia itu adalah nilai takwa. Kenapa nilai takwa ini nilai yang harus diutamakan? Karena takwa itu bisa dicapai semua orang. Jadi rahimahullah, kalau umat Islam ini umat yang adil, umatan wasatoh, umat pertengahan. Dan umat Islam itu sejak awal dan sepanjang sejarah, ya, sejak diutusnya Rasulullah SAW, kalau kita lihat dari grafik peradaban Islam, ya, dari sejak Rasulullah diutus 610 Masehi dan Rasulullah hijrah 622 Masehi. Nah, di situ hijrah itu titik balik, di mana grafik peradaban Islam itu naik terus. Artinya umat Islam itu mulai unggul dalam bidang ekonomi, politik, militer, ya, dalam bidang sains, teknologi. Itu startnya itu hijrah. Rasulullah hijrah 622 Masehi, Rasulullah wafat 632 Masehi, 636 Masehi. Jadi artinya 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam sudah mengungguli peradaban Romawi. Jadi hanya 4 tahun setelah Rasulullah wafat, artinya hanya 27 tahun setelah Rasulullah diutus, umat Islam sudah tampil menjadi peradaban yang terbaik waktu itu. Jadi Romawi itu kalah, ya, dan umat Islam bukan hanya menang secara militer, tapi juga menang secara peradaban. Ada seorang penulis Inggris yang sangat terkenal, yang namanya Karen Armstrong. Dia menggambarkan dalam buku dia A History of Jerusalem betapa hebatnya, ya, pasukan Islam yang menaklukkan kota Yerusalem tahun 636 Masehi tadi. Di mana ketika itu pasukan Islam itu tidak melakukan pembunuhan. Ya, Karen Armstrong menulis there was no killing, gak ada pembunuhan sama sekali. Ya, no destruction of property, gak ada penghancuran bangunan-bangunan, gak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam, gak ada penghancuran simbol-simbol agama lain, gak ada pengusiran orang yang berbeda agama. Jadi kata Karen Armstrong ini, ya, itu pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem ada penaklukan yang damai, yang peaceful conquest. Jadi mulai saat itu dunia itu kagum, ya, dengan Islam, ya, yang waktu itu baru, ya, kekuatan Islam itu baru muncul, ya, dibandingkan dengan dua superpower zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Kita bisa melihat nanti itu 636 Masehi, tahun 711 Masehi, ya, jadi nggak sampai 100 tahun dari hijrah Nabi, umat Islam sudah memimpin Eropa di Andalusia, ya, dan umat Islam memimpin Eropa itu hampir 800 tahun. Jadi dari tahun 711 sampai tahun 1492 itu jatuhnya kota Granada, ya, 1492. Nah, grafik
peradaban Islam itu naik terus sekalian dari 622 Hijrah Nabi itu, dan hanya sempat diinterupsi, ya, jatuh, peradaban Islam itu hancur meskipun tidak total, tapi Yerusalem dan sekitarnya dikuasai pasukan Eropa itu hanya 88 tahun, ya. Jadi ketika tahun 1099 pasukan Eropa masuk kota Yerusalem, dan nanti baru dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa umat Islam itu kalah di zaman itu selama 88 tahun itu? Padahal umat Islam itu umat yang paling kaya. Zaman itu umat Islam umat yang paling pinter, umat paling kaya, umat paling maju sains dan teknologinya. Peristiwa ini nanti hadir lagi, ya, tahun 1258. Ketika Baghdad menjadi puncak peradaban dunia, menjadi pusat peradaban dunia, tapi justru dihancurkan oleh peradaban yang sangat rendah, yaitu Mongol. Bangsa Mongol itu bangsa yang nggak kenal tulisan, ya, buku aja dibuangin ke sungai dijadikan jembatan. Tapi dia bisa mengalahkan satu peradaban yang sangat tinggi, ya, yaitu peradaban Islam tahun 1258. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa? Karena umat Islam itu hancur ketika dia bersikap ekstrim. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan wasatiyah. Ya, saya agak menghindarkan menerjemahkan kata wasatiyah dengan moderat. Ya, meskipun bisa saja, tapi kalau kata moderat yang dimaknai sebagai orang yang tidak punya sikap. Wasatiyah ini sebetulnya adil. Ya, kalau Al-Baqarah 143 itu, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Umat Islam itu akan menjadi umat pertengahan, umat yang hebat, umat yang memimpin. Ya, kalau kita bilang wasit itu kan maknanya sebetulnya dia pemimpin. Litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat Islam itu harus menjadi umat yang hebat, yang memimpin manusia. Karena memang amanah kenabian itu seperti itu. Dan kalau sekalian perhatikan sekarang dari 8 peradaban yang eksis, ya, di dunia sekarang ini. Ini kalau versi dari pakar peradaban Amerika Profesor Samuel Huntington, yang membagi manusia ini, membagi dunia sekarang menjadi 8. Dunia sekarang dikapling oleh 8 kekuatan besar ini. Satu, Barat, ya, Western Civilization, kemudian Orthodox, Rusia dan kawan-kawan. Ketiga, Cina, ya, kemudian keempat Jepang, ya, kelima India, keenam Afrika, ketujuh Latin Amerika, dan ke-8 Islam. Nah, Huntington itu ketika menulis buku ini tahun 1996, dia sudah mengingatkan bangsa Barat bahwa Islam itu satu-satunya peradaban, ya, yang pernah mengalahkan Barat. Dalam buku The Clash of Civilization, dia menulis Islam is the only civilization, ya, which has put the survival of the West in doubt. Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah, ya, mengalahkan Barat. Jadi nggak ada, kata dia, Cina nggak pernah, Jepang nggak pernah, hanya Islam yang pernah mengalahkan peradaban Barat. Huntington bilang, and it has done at least twice. Ya, dan paling tidak dalam sejarah Islam pernah mengalahkan Barat itu 2 kali. Ya, di Konstantinia, kemudian perang salib selama 200 tahun. Ya, kemudian nanti pengepungan kota Vienna, ya, dan sebagainya. Tapi dia bilang paling tidak 2 kali. Itu menimbulkan trauma. Kalau saya perhatikan, ya, Islam itu kan meletakkan standar kemuliaan peradabannya itu pada ketakwaan. Ini adil, ya. Jadi kan Rasul Al-Quran menyebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Bahkan orang takwa itu dikatakan orang yang akan dijamin oleh Allah rezekinya, orang yang akan diberikan jalan keluar. Di Al-A'raf 96 Allah menjamin kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa, pasti, ya, kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Nah, ketika kita puasa disuruh jadi orang takwa, maknanya sebenarnya kita tuh disuruh jadi orang mulia. Maka Fahrudin Ar-Razi dan ulama yang lain menyebut, ya, ibadah Ramadan ini uniknya apa? Ini proses tazkiyah. Ya, proses tazkiyah yang terbaik ini adalah ibadah puasa ini.
Jadi ibadah puasa ini bukan hanya mensucikan jiwa kita, tubuh kita pun dibersihkan. Karena tugas Rasulullah itu kan 3, ya, tilawah, tazkiyah, taklim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, kenapa Islam itu satu-satunya peradaban yang paling siap menggantikan peradaban Barat sekarang ini? Kalau hadirin sekalian baca sebetulnya kalau kajian peradabannya tahun 84 atau 85 itu terbit satu buku yang ditulis oleh Paul Kennedy, judulnya The Rise and Fall of Great Powers. Jadi jatuh bangunnya kekuatan-kekuatan besar. Nah, waktu itu Paul Kennedy sudah mengingatkan bahwa peradaban Barat ini sudah overstretch, sudah berlebihan, ya, dia sudah ekstrim, sudah melampau. Jadi satu kekuatan besar seperti Romawi dulu, kalau dia serakah, dia overstretch, ya, sama kayak bisnis. Kalau dia terlalu cepat ekspansi, gitu ya, dia nggak sanggup mengendalikan itu. Dan Romawi dulu hancur karena itu. Sekarang Barat juga begitu. Sekarang kalau sekalian lihat ya, Amerika sekarang nggak sanggup lagi mengendalikan Afghanistan, nggak sanggup lagi mengatasi masalah Gaza, ya. Jadi sekarang ini orang sudah mengatakan memang sudah decline banyak sekali. Kalau apalagi kasus Gaza, ya, setelah Gaza ini, ya, muncul di internet, ya, artikel-artikel tentang the end of the West, ya, akhir dari peradaban Barat ini. Paling tidak, ya, peradaban Barat sekarang ini sudah hilang legitimasinya sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia nggak sanggup lagi mempertahankan humanity. Kan Barat ini kan yang dijual di samping prosperity, kemakmuran, ya, di samping peace, perdamaian, itu juga justice. Ya, mereka menjanjikan justice, human right, gitu kan. Ternyata mereka nggak bisa mewujudkan itu. Kan sekarang bayangkan Amerika itu sendirian, ya. Jepang dan negara-negara lain nggak setuju dengan langkah Amerika yang terlalu over, ya, dalam membela Israel itu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan nggak pernah negara Amerika Latin kompak, ya, mendukung Palestina. Hampir seluruh negara di dunia mendukung Palestina. Ini baru sekarang ini terjadi, ya. Jadi ini sebetulnya sudah sinyal lampu kuning loh bagi Barat. Ya, silakan diklik di internet, banyak sekali artikel-artikel tentang the end of the West, ya. Jadi legitimasinya itu sudah runtuh. Nah, masalahnya sekarang kenapa Barat ini sudah tidak punya legitimasi? Karena Barat ini, peradaban Barat ini menawarkan 4 hal yang paling dimuliakan. 1, wealth, yang kekayaan. 2, power, kekuasaan. 3, beauty, kecantikan. 4, popularity. Jadi kalau kita perhatikan di dunia modern ini, apa sih yang dikejar oleh manusia itu, yang dianggap itu sebagai kemuliaan, yang nilai-nilai mulia, itu nilai-nilai materialisme. Jadi peradaban Barat ini melanjutkan tradisi materialisme yang dibangun dulu misalnya di dalam tradisi Yunani, yaitu oleh satu paham namanya Epikurianisme. Diklik aja di Wikipedia, kita bisa baca itu apa itu Epikurianisme. Ya, satu paham yang melegitimasi hidup itu hanya untuk mengejar kesenangan saja. Jadi kalau ini tokohnya namanya Epikurus, ya, dia bilang nggak usah pikirin dewa. Dewa itu sibuk dengan dirinya sendiri. Pokoknya manusia hidup itu untuk bersenang-senang. Ya, nah sama nanti menjadi hedonisme. Ada juga di kita dulu sebelum Islam masuk di Indonesia ini ada aliran Bhairawa Tantra. Itu juga ritualnya dia menyembelih wanita, kemudian darahnya diminum dan ada pesta seks sambil mabuk. Itu aliran Bhairawa Tantra. Jadi ada aliran ekstrim, termasuk peradaban modern ini, bahwa manusia itu bahagia kalau dibebaskan syahwatnya. Ya, yang penting dia fisiknya, ya. Jadi ini peradaban ekstrim kiri nih, ekstrim materialisme. Nah, peradaban yang lain yang ekstrim juga, ekstrim spiritualisme. Ini dulu ada aliran-aliran keagamaan yang memandang kesenangan itu sebagai bentuk, ya, penjara bagi jiwa manusia. Kita bisa lihat di sejarah Perancis ada aliran namanya Katarisme. Katarisme ini abad ke-12, 13. Akhirnya ini dibasmi oleh gereja Katolik. Karena aliran Katarisme ini ekstrim.
Dia memandang setiap manusia mendapat kesenangan tubuhnya, seperti misalnya makanan lezat atau seksual gitu ya. Mereka mengharamkan seksualitas. Ya, kenapa? Karena kalau tubuh ini dapat kesenangan, jiwanya itu nggak bisa suci. Hadis sekali ingat di dalam hadis Rasulullah ada beberapa sahabat yang bertanya pada istri Rasulullah, ya kan? Istri Rasulullah ditanya bagaimana ibadahnya Nabi gitu. Terus dijawab seperti ini, ibadah Rasulullah luar biasa. Akhirnya sahabat-sahabat ini berpikir dia mau takwa gitu ya, dengan menjauhi dunia. Satu bilang dia sholat terus gak tidur, satu bilang lagi dia mau puasa terus gak berbuka, yang ketiga bilang saya mau tidak kawin, saat tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita. Ini ekstrim, ini ekstrim spiritualisme. Jadi Rasulullah menegur mereka, dan Rasulullah mengatakan an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, nikah ini sunnahku, siapa yang gak suka sunnahku bukan golonganku. Rasulullah SAW mengatakan aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka. Jadi ibadah kita bukan untuk menyengsarakan kita, puasa ini menyehatkan kita. Ya, bahkan yang sakit pun boleh berbuka, yang sakit pun boleh qadha. Kalau sakitnya terus menerus boleh dia bayar fidyah. Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dia tidak untuk menyakiti. Ya, jiwa dan raga kita dijadikan menjadi sehat, ya, karena puasa ini. Nah, ini adil. Sekarang masalahnya ya di kita justru bisa nggak umat Islam ini serius ya menghargai ini kemuliaan takwa itu, karena takwa ini kalau bangsa kita ada di konstitusi kita, pasal 31 ayat 3 UUD 45 sekarang ini mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ya, di konstitusi kita, maaf, di Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 sama, tujuan pendidikan melahirkan manusia beriman bertakwa. Ya, di Permendikbud zaman Pak Nadiem Makarim, Permendikbud nomor 12 tahun 2024 juga begitu, ada takwa. Ya, tujuan pendidikan kita melahirkan 6 profil pelajar Pancasila. Nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menteri yang baru ini Pak Muti bikin lagi rumusan baru, 8 profil ya, lulusan deep learning. Nah, yang satu juga beriman bertakwa. Masalahnya sekarang takwa itu nggak dijadikan sebagai standar kelulusan. Jadi kalau kita mau hebat sebenarnya mudah saja, jadikan Ramadan ini sebagai puncak pendidikan kita, karena ini serius nih. Jadi kalau tadi panitia misalnya ajukan anggaran ke perusahaan, nanti itu harusnya kegiatan seperti ini dibiayai APBN. Ini pendidikan yang sangat bagus, ya. Jadi ini pendidikan yang luar biasa, jiwa raga. Susah menanamkan takwa akhlak mulia melalui sekolah itu gak mudah, karena takwa akhlak mulia itu harus ada contoh, harus ada pembiasaan, harus ada doa, ya, harus ada motivasi. Itu masalah. Tapi kalau puasa ini kita tanpa diawasi, kita disiplin sendiri. Kita belajar jujur, kita belajar sabar, kita belajar disiplin. Ya kan, 3 ini kunci kemenangan kita, kejujuran, kesabaran, kedisiplinan. Jadi kalau sebetulnya kita terapkan nilai, misalnya gini, kita menilai nih pemerintahan Pak Prabowo ini 100 hari sukses enggak? Harusnya kan yang pertama diukur indeks ketakwaannya naik nggak? Karena Indonesia ini paradoks, unik Indonesia ini. Negara yang termasuk paling religius di dunia, 90% lebih rakyatnya menyatakan agama sangat penting, tapi tingkat penonton situs pornonya terbesar. Tingkat judi online-nya, peserta pemain judi online yang terbesar di dunia. Ya. Kalau tingkat korupsinya tidak kecil. Ya, saya ngomong besar kan enak. Ya, jadi pokoknya, tapi paling religius, yang umroh paling banyak. Pengajian seperti kita ini, saya nggak temukan. Saya 2 tahun tinggal di Malaysia untuk ngambil doktor. Nggak ada. Kantor-kantor pemerintah, ada masjid megah, sholat zuhur berjamaah, itu di Indonesia. Religiusitas kita ini luar biasa.
Jadi sekarang ini religius kita ini itu tinggal diklikkan saja, dinaikkan dikit ke akhlak. Jadi kalau Rasulullah begitu utamima makarimal akhlak, kunci akhlak mulia, kunci kemenangan kita itu sebetulnya itu aja. Kalau akhlak kita itu sukses, kita tuh jadi bangsa terbaik. Kalau hadirin sekalian baca nih 20 Maret nanti insya Allah biasanya keluar daftar negara bahagia, World Happiness Report, ada laporan negara bahagia. Biasanya 130-an negara disurvei, rata-rata tiap tahun Indonesia itu hanya di ranking 80-an, 90-an pernah juga. Negara pertama 7 tahun berturut-turut paling bahagia versi komisi ini itu adalah Finlandia. Kenapa Finlandia itu bahagia? Karena 3 katanya. Orang Finlandia itu jujur sehingga muncul trust, ya kalau orang jujur saling percaya jadi dia bahagia. Kedua, nggak suka merusak alam. Yang ketiga, nggak suka banding-bandingkan. Orang itu kan resah karena suka banding-bandingkan. Karyawan di PHK dapat pesangon 1 miliar, dia seneng. Begitu lihat temennya kok dapat 1,5 miliar, nah dia mulai resah kan. Kalau kita itu yakin bahwa kita paling cakep dan gak banding-bandingkan, insya Allah kita bahagia. Yang masalah itu kalau kita bandingkan dengan yang lain, terus kita gak akhirnya kita merasa tidak cakep. Nah, Korea Selatan misalnya, kenapa unggul? Kalau kita lihat stat kita, kan siapa itu yang investor Amerika yang diundang Pak Prabowo kemarin itu, Ray Dalio itu. Kan dia mengatakan dulu tahun 84 stat Indonesia dengan Cina itu sama. Kenapa Cina dan Korea ini? Karena dia sukses pendidikan karakternya, yaitu terutama karakter disiplin dan kerja keras. Nah kita, menteri kita tahu pendidikan kita itu masalahnya di karakter, di akhlak gitu. Ya, saya pernah diundang MPR bersama Profesor Satrio yang Menteri Pendidikan Tinggi waktu di MPR tahun 2017. Beliau survei, ya, 460 perusahaan disurvei. Rata-rata CEO-nya dari 460 perusahaan mengatakan 80% karyawannya itu nggak bisa baca, nggak bisa komunikasi, etos kerjanya lemah, teamworknya lemah. Orang bilang soft skill-nya. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, puncak pendidikan kita itu ya Ramadan ini, puasa ini, ibadah, qiyamul lail dan sebagainya. Nah ini kalau kita seriusin dan kita yakin dengan takwa, dengan akhlakul karimah, nah kita adil. Tumbuhlah manusia yang kuat, manusia yang bahagia, manusia yang sejahtera di dunia, manusia yang paling unggul. Jadi sebenarnya kalau kita serius. Makanya sayang sekali kalau kita ibadah Ramadan, pribadi kita nggak dapat ya dari manfaat naiknya derajat ketakwaan kita itu. Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pasti aku berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dan aku berikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, jadi kalau misalnya kita serius nih takwa ini, harusnya pembangunan itu diukur yang utama keberhasilan dari takwa. Pak Prabowo mimpin 100 hari ini, yang sholat jamaah subuh di masjid naik nggak? Yang sholat tahajud angkanya naik nggak? Yang sholat duha naik nggak? Yang buta huruf Al-Quran turun nggak? Ini indeks ketakwaan. Itu mudah sekarang disurvei. Jadi kalau kita mengukur pembangunan, ya wali kota ini berhasil atau enggak, ya jangan hanya gaji, ya jangan hanya ya, bukan gaji nggak penting, tapi yang paling penting takwanya. Orangnya jujur enggak? Di Finlandia itu disebarkan 12 dompet di kota Helsinki, yang kembali ke pemiliknya 11. Maka Finlandia dikatakan negara paling jujur. Coba di Jakarta kita sebar 12 dompet isi 1 juta, taruh di tempat-tempat umum, yang kembali ke pemiliknya berapa? Nah itu indeks kejujuran itu bisa diukur. Nah puasa harusnya kita itu menjadi takwa, wujudnya apa? Akhlak mulia tadi. Kalau kita, anak-anak kita terutama menjadi anak yang jujur, pekerja keras, tidak malas, tidak pendengki, tidak sombong, menjadi orang yang punya sifat syaja'ah, pemberani, al-adalah, yang adil, ya, ifah, menjaga kehormatan dan sebagainya. Insya Allah generasi 2045 itu generasi yang unggul. Dari sekarang ini pendidikannya benar,
Ya, jadi sekarang kita semua kalau punya anak, fokus anak kita didik menjadi anak yang jujur, anak yang tidak malas, anak yang pemberani, anak yang bijak, anak yang tidak pendengki, tidak sombong, tidak iri hati dan sebagainya. Insya Allah dia menjadi anak yang sukses fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.